Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam program Ujar Unpam Mengajar. Perkenalkan, saya Sugiono. Saya akan menemani Anda dalam mendalami dan mempelajari materi mata kuliah komputer dan pemrograman. Program ini akan tersaji dalam beberapa episode ke depan. Jadi, tetap ikuti program ini dan jangan sampai terlewatkan. Tonton terus di Sasmita Jaya Televisi, berbagi untuk negeri. Pada pertemuan kali ini, saya akan memaparkan materi komputer dan pemrograman tentang aturan penulisan program input atau output atau I/O dengan Python untuk menghitung nilai tujuan pembelajaran dengan mempelajari materi ini. Nantinya Anda akan diharapkan mampu menyelesaikan persoalan struktur program secara umum, ya, dengan tipe data atau variabel dan aturan-aturan dalam mengaplikasikan program input atau output itu sendiri. Di mana di dalam materi ini kita akan membahas variabel konstanta yang terdiri dari huruf atau angka yang ada di dalam variabel atau konstanta tersebut. Misalnya dari A, B sampai Z, A kecil sampai Z kecil, angka 0, 1, dan 9. Kemudian ada aturan dengan menggunakan underline, di mana di dalam suatu pembuatan variabel atau konstanta tidak boleh dimulai dengan angka dan tidak mengandung simbol-simbol lain yang ada di dalam suatu sistem komputer itu sendiri, seperti tanda tambah, tanda kurang, garis miring, tanda tanya, tanda seru sama dengan garis lurus, lebih besar atau lebih kecil, kurung kurawal tutup dan kurung kurawal buka, dan seterusnya. Tidak mengandung spasi dan bersifat case sensitif, di mana antara huruf kecil dan huruf kapital itu dinyatakan berbeda di dalam satu pembuatan variabel atau konstanta. Sebaiknya mengandung arti yang mudah dipahami. Contoh misalnya, contoh yang benar kita berikan seperti JML siswa, di mana J hurufnya besar, S-nya huruf besar, di situ tidak ada spasi dan harus disambung. Kemudian kalau misalnya kita menggunakan spasi, di antara spasi harus digunakan underline atau garis bawah. Contoh seperti tampil, garis miring, garis bawah, data. Kemudian I kecil, X1, underscore, hapus, matriks 1A, dan seterusnya. Nah, contoh yang salah di dalam membuat sebuah variabel atau konstanta, misalnya Anda menuliskan banyak siswa misalnya. Banyak siswa itu ada spasi, itu salah. Kemudian tampilkan minus data, ini juga salah. Kemudian tanda seru 1 juga tidak diperbolehkan. Kemudian X. Baik, kita sudah bahas tadi bahwa ada variabel dan ada konstanta. Selanjutnya adalah kita bahas mengenai keyword atau kata kunci, di mana terdapat beberapa nama atau keywords yang telah disediakan untuk keperluan khusus dan tidak boleh dipergunakan sebagai nama variabel, konstanta, dan fungsi. Ya, seperti and, or, not. Ini sebagai operator logika. If, elif, else untuk pencabangan atau conditional, match, case yang diperkenalkan pada Python versi 3.10, di mana untuk menggantikan posisi dari switch case dalam program-program sebelumnya. Jadi cara ampuh dan ekspresif untuk melakukan pencocokan pola struktural juga menawarkan alternatif yang lebih ringkas serta mudah dibaca untuk pernyataan di dalam pencabangan if, elif, else yang bersarang, terutama saat menangani beberapa kondisi yang kompleks. Kemudian selanjutnya ada juga perintah untuk melakukan pengulangan seperti for, while, ya, untuk pengulangan yang dikenal dengan istilah loops atau loopings atau iterasi. Kemudian adalah dep. Dep ini juga sama, artinya ada define atau didefinisikan untuk mendefinisikan sebuah fungsi. Kemudian class untuk mendefinisikan sebuah kelas, import, from untuk mengimport modul,
modul yang kita sudah buat ataupun modul yang sudah disiapkan oleh program Python itu sendiri. Kemudian try, except, finally untuk exception di dalam satu program Python tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah return. Return ini adalah kembalian di dalam sebuah fungsi. Untuk menunjukkan sebuah fungsi kita menentukan return untuk mengambil atau mengembalikan nilai. Kemudian ada perintah yang lain yaitu true, false, none. Ini true, hurufnya kecil semua, T, R, U, E, F, A, L, S, E juga itu kecil semua. None juga huruf kecil. Ini adalah simbol untuk bilangan boolean dan null. Selanjutnya adalah kita lihat ada tipe numerik atau tipe bilangan. Yang pertama adalah integer, digunakan untuk menyimpan bilangan bulat baik positif maupun negatif tanpa komponen desimal. Contohnya adalah 10, minus 5, 100, 1000, minus 2 dan seterusnya. Kemudian selanjutnya adalah bilangan float atau mengambang. Dalam bahasa kita mengambang digunakan untuk menyimpan bilangan pecahan atau bilangan floating point. Contohnya misalnya 3.14 atau 3,14, minus 2.5 atau minus 2,5, 0.5 atau 0,0 dan seterusnya. Kemudian selanjutnya adalah bilangan kompleks yang digunakan untuk menyimpan bilangan kompleks yang terdiri dari bilangan real, ya, bilangan real atau imajiner. Contohnya adalah 2 plus 3J yang biasa digunakan untuk pemrograman secara matematis, ya. Kemudian selanjutnya yang kita bahas adalah tipe data. Tipe data teks di dalam program Python kita kenal string atau str, digunakan untuk menyimpan teks atau urutan dari karakter, jumlah karakter yang disusun. Baik, di dalam program Python ada bagaimana Python bisa menampilkan output tampilan di layar dengan perintah print. Di dalam print harus ada tanda kurung buka dan kurung tutup, di mana di dalam kurung buka dan kurung tutup itu adalah tanda petik. Oleh Anda menggunakan tanda petik 1 atau tanda petik 2, double quote atau single quotes gitu ya. Kemudian untuk yang lain-lain kita lihat bahwa ini hanya menampilkan output dari hasil dari program yang kita tampilkan. Misalnya print teknik mesin 2004-2025, print Universitas Pamulang, print merupakan kampus mahasiswa yang tetap menjadi zona perjuangan. Kalau kita run program ini akan menghasilkan teknik mesin 2024-2025 Universitas Pamulang merupakan kampus mahasiswa yang tetap menjadi zona perjuangan. Selanjutnya sama, kita masih menampilkan output, cuma di sini ada penambahan, ada tanda garis miring N dan garis miring T. Artinya adalah garis miring N itu adalah new line, kemudian garis miring T itu adalah tabulasi. Contoh misalnya print dalam kurung tanda petik garis miring N garis miring T teknik mesin 2024 ini akan turun satu baris dan bergeser ke kanan satu tab. Contoh misalnya teknik mesin 2024-2025 akan tercetak teknik mesin di tengah posisinya, bergeser satu spasi dan bergeser satu tabulasi ke tengah. Ya, sama seperti itu. Kemudian yang di bawah itu ada print garis miring T garis miring N, dia tab dulu kemudian diturun ke bawah. Ini artinya bahwa tidak ada perintah turun ke bawah, tapi dia langsung kembali pada tab awalnya. Kemudian masih menampilkan output dari program di monitor. Ini kita menggunakan beberapa baris yang hasilnya kita bisa panjangkan satu kalimat, contoh seperti itu, kemudian atau kita potong-potong menjadi beberapa kalimat, kemudian kita turunkan ke bawah. Ini sama saja kalau misalnya kita tidak mau menggunakan perintah /n dan seterusnya. Oke. Ini juga masih menampilkan program output dengan perintah sep. Sep itu adalah bagaimana kita bisa memberikan kalimat kita pindahkan, ya, kita masukkan ke dalam satu kalimat. Misalnya kalau yang di atas akan tercetak teknik mesin 2024-2025, kemudian Universitas Pamulang. Nah, merupakan kampus. Oke, itu akan dicetak
karena ada perintah save ditaruh di antara kampus itu sendiri dan mahasiswa. Jadi ada save oke akan ditampilkan di merupakan kampus oke, mahasiswa oke. Sama juga dengan berikutnya, ya di situ ada print yang tetap menjadi zona perjuangan save selalu. Jadi yang tetap menjadi selalu ditaruh di posisi tengah antara menjadi dan zona. Jadi yang tetap menjadi selalu zona perjuangan. Itu perintahnya. Baik, selanjutnya masih menampilkan tampilan di layar. Misalnya kita bisa membuat sebuah variabel, misalnya M sama dengan tanda petik mahasiswa, K sama dengan tanda petik Universitas Pamulang, J sama dengan teknik mesin dan seterusnya. Kemudian di sini kita bisa memberikan sebuah perintah print tanda petik sama dengan tanda petik kali 43, artinya adalah kita mencetak tanda sama dengan itu sebanyak 43 kali. Kemudian kita cetak M, kita cetak K, kita cetak J, kita cetak sama dengan kali 43 dan hasilnya akan kita lihat di situ sama garis sama dengan, kemudian mahasiswa Universitas Pamulang dan teknik mesin dan garis bawah. Kemudian yang di bawah kita juga bisa menambahkan semua variabel yang berisi kalimat-kalimat yang kita masukkan ke dalam variabel tersebut. Misalnya variabel M kita cetak, kita tambah dengan variabel K, kita cetak, kita tambah dengan variabel J dan seterusnya akan menghasilkan mahasiswa Universitas Pamulang Teknik Mesin. Anda lihat di situ tidak ada spasi antara mahasiswa dan universitas. Kalaupun memang kita menggunakan itu, nanti kita coba dengan perintah yang lain. Masih dengan tampilan program dengan format. Nah, kalau dengan format ini biasanya ada tanda kurung kurawal. Ada kurung kurawal, tanda petik format, di mana mahasiswa Unpam dan teknik mesin itu akan dicetak berdasarkan urutan kurung kurawal yang ada. Misalnya kalau mahasiswa Unpam teknik mesin akan dicetak mahasiswa Unpam teknik mesin. Tapi kalau misalnya kita cetaknya kita memberikan angka 2, 1 dan 0 di dalam kurung kurawal tersebut, maka akan tercetak yang mana nomor 1, mana nomor 0 dan nomor 2 gimana. Kita lihat bahwa kalau urutannya 2, 1, 0, mahasiswa Unpam teknik mesin akan tercetak bahwa teknik mesin itu dicetak paling depan. Jadi diambil dari belakang, mahasiswa Unpam teknik mesin dicetak menjadi teknik mesin Unpam mahasiswa, disesuaikan dengan urutan 0, 1, 2 dari kanan. Baik, demikian program Python yang kita sudah sajikan dalam bentuk itu, tampilan maupun hasil perhitungan dari sebuah perhitungan nilai mahasiswa. Sebagai kesimpulan bahwa format penulisan di dalam Python melibatkan beberapa aturan dasar yang perlu diikuti. Jadi Python menggunakan indentasi atau spasi untuk menemukan blok kode, bukan kurung kurawal seperti pada bahasa pemrograman yang lain. Selain itu, Python tidak memerlukan titik koma untuk mengakhiri sebuah baris perintah, kecuali jika ada beberapa perintah dalam satu baris. Kemudian kesimpulan berikutnya adalah program input atau output dalam Python adalah fungsi input dan print. Ya, ada dua fungsi dasar yang sangat penting untuk interaksi dengan pengguna dan menampilkan hasil program. Input memungkinkan program menerima data dari pengguna atau user, misalnya melalui keyboard, sedangkan output memungkinkan program menampilkan informasi atau hasil pengolahan data ke user atau pengguna. Misalnya, demikianlah tadi materi tentang aturan-aturan program secara umum, tipe data atau variabel dalam mengaplikasikan program input-output. Semoga dengan materi ini Anda lebih siap untuk mempelajari bab-bab berikutnya di komputer dan pemrograman. Terima kasih, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Salam ujar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.